السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله، حياكم الله عباد الله، حياكم الله أيها الصائمون، حياكم الله أيها القائمون، حياكم الله عباد الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين قال فيهم: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengucapkan selamat datang kepada kita semua. Insyaallah kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Anda semua yang sedang dalam keadaan shaum, Anda semua yang mendirikan ibadah di bulan Ramadan dengan berbagai macam ibadah di dalamnya, Anda semua yang dipanggil oleh Allah sebagai ibadallah. Semoga kita termasuk orang-orang yang dipanggil oleh Allah dan dinyatakan wujuhu yauma idzin musyfirah, wajah-wajah yang cerah nanti di yaumil qiyamah. Dhahikatu mustabshir, wajah-wajah yang ceria, yang tersenyum ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah alladzi manna alaina an ballaghana Ramadan. Nahmadullah tabaraka wa taala wa nashkuruh ونحمد الله الذي من علينا أن نكون بينكم في هذا العام، كما نشكر مؤسسة دار التوحيد، هذه المؤسسة الطيبة المباركة التي أتاحت لنا الفرصة بأن نكون بينكم في هذا العام. جزاهم الله خيرا وجزاكم الله خيرا على هذا الحضور الطيب المبارك، وجزا الله هذا البلد كل خير، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظكم بحفظه، وأن يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام، وأن يحفظ علينا وعليكم الأمن والسلام. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah beliau sampaikan terkhusus kepada kita yang berkumpul di tempat ini, dan kemudian kepada muassasah Darut Tauhid, lembaga Darut Tauhid yang telah beliau ada di tempat ini. Terkhusus juga antum semua yang hadir di tempat ini, terima kasih kehadirannya. Kemudian teruntuk kepada negara ini, semoga Allah berikan keberkahan, Allah berikan kemudahan, Allah berikan keamanan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala semoga menerima amal ibadah kita di bulan shaum ini, di bulan Ramadan ini, menjadikan kita dalam keadaan terjaga secara keamanan, terjaga secara ruhiyah, terjaga secara ibadah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فهذا دين الله، ولا فرق فيه بين عربي ولا أعجمي ولا أبيض ولا أسود. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذه الأمة أمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاتقون. فهذه أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, fi surat Al-Mu'minun, ya ayyuhan nas, Al-Hujurat, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa ya ayyuhan nas inna khalaqnakum,
Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita terdiri dari laki-laki dan perempuan. Wa shu'uban wa qabaila. Allah kemudian menciptakan kita berbangsa-bangsa dan bergolong-golong, dan ada suku ini, suku ini, suku ini. Bukan untuk apapun, Allah menyebutkan di akhir ayat la'allakum tattaqun. Lita'arafu, yang pertama untuk saling mengenal, yang kemudian Allah sampaikan la'allakum tattaqun, agar kemudian kita saling bertakwa. Maka hadirin rahimakumullah, tidak ada beda antara orang yang warna kulitnya hitam, antara orang yang tinggi, antara orang yang pendek, seluruhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ummatan wahid, adalah umat yang satu, tidak ada bedanya kecuali dengan ketakwaan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan hadhihi ummatun wahid. Maka ini adalah umat yang satu. Umat yang satu, tujuan seharusnya, yang tujuan akhirnya, pada akhirnya seluruh umat tujuan akhirnya seharusnya kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Jadi hadirin rahimakumullah, ini juga membuktikan, penegas dari Rasulullah SAW betapa kita adalah umat yang satu. Rasulullah SAW bersabda, "Matsalul mu'min," permisalan mukmin dengan mukmin yang lainnya, kamatsalul jasadul wahid, seperti tubuh yang satu. Maksud tubuh yang satu ini seperti apa? Ketika merasakan sakit satu bagian dari tubuh, maka seluruh tubuhnya menggigil. Ketika ada yang luka di kakinya, bukan hanya mulut yang mengadu, tapi tubuhnya ketika mendapatkan infeksi menggigil panas. Itulah makna dari umatan wahid, umat yang ketika satu bagian dari tubuh merasakan sakit, maka seluruh tubuhnya ikut merasakan kesakitan tersebut. وجئناكم نحمل إليكم رسالة عن حال أهلنا في فلسطين وعن حال الأرض المباركة، الأرض المقدسة فلسطين التي فيها المسجد الأقصى المبارك الذي أسري برسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم إليه. قال الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فهذا المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين ومسرى رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. Hadirin rahimakumullah, beliau datang ke sini juga membawa salam dari saudara-saudara kita di Palestina. Saudara-saudara kita di tempat yang dimuliakan oleh Allah, tempat yang disucikan oleh Allah, tempat yang terpilih oleh Allah Ta'ala, tempat di mana didirikannya sebuah masjid bernama Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah, yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat yang diberkahi. Yang menyatakan Allah hadirin. Masjid Al-Aqsa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya? Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat di dalam Al-Qur'an, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Sungguh subhanalladzi, maha suci Allah, alladzi, yang telah memperjalankan hambanya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah menyebutkan kalimat Masjidil Aqsa di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa Masjidil Aqsa begitu mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai mukmin kita harus memuliakan Masjidil Aqsa. Dan Masjid Al-Aqsa ini adalah sebuah masjid yang kita ketahui kiblat pertama kaum mukmin, dia juga tempat Isra dan Mi'rajnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام
والمسجد الأقصى. هذه 3 مساجد لكل المسلمين شرع الله تبارك وتعالى لنا زيارتها، فيها الأجور مضاعفة. وأرض فلسطين زارها ونشأ فيها الكثير من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وزارها جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin rahimakumullah, kita mendengar sebuah kalimat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita menyampaikan, la tasyaddur rihal, tidak boleh kita bersusah payah. Sekali lagi, tidak boleh kita bersusah payah untuk datang ke sebuah masjid. Saya tekankan lagi, tidak boleh kita bersusah payah untuk datang ke sebuah masjid kecuali illa salasati masjid, kecuali untuk datang ketika masjid. Masjid yang mana? Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Hadza. Dimaksudkan Masjidil Hadza karena beliau sedang ada di Masjid Nabawiyah. Di mana itu? Di Madinah. Kemudian yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Hanya tiga masjid ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kita boleh bersusah payah untuk datang kepadanya. Maka hadirin rahimakumullah, inilah 3 masjid yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikunjungi. Maka kemudian kita tahu data dan fakta bahwa di sana banyak terlahir, banyak berita tentang para anbiya. Maka negeri ini disebut negeri para anbiya, negerinya para nabi. Dan kita ketahui para sahabat radhiyallahu anhum mengunjungi Masjid Al-Aqsa. Banyak para sahabat di dalam kisah, di dalam athar kita mendapatkan kisah-kisah bagaimana para sahabat bersusah payah untuk datang ke Masjid Al-Aqsa untuk kemudian salat di sana. فأرض فلسطين أرض مباركة مقدسة طهرها الله تبارك وتعالى كما طهر مكة حفظها الله والمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم السلام صلى الله على سيدنا محمد. واليوم المسجد الأقصى مسرى رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وفلسطين يدنسها أعداء الله أنجس الخلق أهل الغدر والخيانة اليهود لعنهم الله، يقتلون الأطفال، يقتلون الرجال، يأسرون ويقتلون ويدمرون ولا أحد يردهم. Hadirin rahimakumullah, ketahuilah, Anda mendapatkan berita bahwa sampai detik ini, sampai hari ini, Masjid Palestina, Masjid Al-Aqsa, masjid yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dalam keadaan terjajah. Masih dalam keadaan terkungkung oleh Yahudi la'natullah. Di Palestina orang sedang mempertahankan agar masjid tersebut tidak direbut oleh kezaliman mereka. Mereka berupaya untuk mempertahankan. Dan apa yang terjadi? Setiap hari pembunuhan terjadi. Anak-anak dibunuh, orang tua dibunuh, ibu-ibu dibunuh, istri-istri dibunuh, tanpa mereka melihat siapa yang mereka bunuh. Tidak membedakan siapa orang lemah ataupun orang kuat. Siapa mereka? Tidak dibedakan antara anak kecil ataupun orang dewasa. Mereka meruntuhkan bangunan, mereka menghancurkan tempat-tempat, mereka membunuh siapapun yang ada di depan mereka demi untuk merebut Palestina, demi untuk merebut Masjidil Aqsa. Ini yang mereka lakukan. ولا يفرقون بين الرجال والنساء وبين الكبير والصغير ولا أحد يمنعهم من ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردهم وأن يهلكهم إنه ولي ذلك والقادر عليه. Hadirin rahimakumullah, ketika mereka membunuh para wanita, membunuh para anak-anak, membunuh orang-orang dewasa, tidak membedakan satu dengan yang lainnya, tidak ada yang mampu mencegah mereka. Maka kemudian hadirin rahimakumullah, salah satu kewajiban kita adalah mendoakan mereka agar Allah menolong, kemudian agar orang-orang yang ada di Palestina ini Allah tolong sehingga mampu mempertahankan tanah yang disucikan oleh Allah ini. وبالرغم من كل هذا إلا أن أهل فلسطين صامدون وصابرون في مواجهة هذا العدو وهذا الاحتلال، وفي كل يوم يقدمون التضحيات ويقدمون الدماء والأرواح والأبناء
نصرة لدينهم وحتى يسترجعوا أرضهم. من منا يقبل أن يأتي أحد ويأخذ بيته، أو يأتي أحد ويقتل أبناءه أو يضعه في السجن؟ هذا ما يفعله اليهود، ولكن أهل فلسطين في كل يوم يدافعون عن أرضهم بقدر ما استطاعوا. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، فأهل فلسطين أعدوا ما يستطيعون، وفي كل يوم يقدمون التضحيات ويقدمون دماءهم ويقدمون أبناءهم ولا يخافون من اليهود. فهؤلاء اليهود هم أجبن الخلق، هم أجبن الخلق، يخافون حتى من الأطفال الصغار. Hadirin rahimakumullah, di antara kita beliau bertanya, siapa? Saya yakin jawabannya adalah tidak. Siapa yang mau? Ada orang yang datang, ada orang yang datang ke sebuah rumah, kemudian orang tersebut membawa anaknya, kemudian dibawa keluar, kemudian dibunuh. Siapa yang mau ada rumah yang didatangi oleh seseorang, kemudian tamu tersebut membawa istrinya, dibawa keluar, kemudian dibunuh? Siapa yang mau ada orang yang masuk ke rumah, kemudian orang tersebut membabi buta menghancurkan segala apa yang ada di rumah, kemudian mereka merebut rumah tersebut? Itu yang dilakukan oleh Yahudi la'natullah. Mereka datang kemudian menghancurkan segalanya, menumpahkan darah, mengalirkan darah hari demi hari tanpa melihat siapapun yang ada di depannya. Mereka tidak mempedulikan sebagaimana lemah apa yang mereka hadapi. Mereka terus merangsak masuk ke dalam dan melakukan hal tersebut. Tetapi hadirin rahimakumullah, orang-orang di Palestina dalam keadaan mempertahankan diri dan terus bersabar. Orang-orang di sana mempertahankan diri dan terus bersabar, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menurunkan kekuatan, kesabaran, mempertahankan, dan kemudian pada akhirnya bisa membebaskan tanah yang seharusnya menjadi milik kaum mukmin ini. فأهل فلسطين يعملون جاهدين حتى يسترجعوا أرضهم وبلادهم وينصروا دينهم، وحتى نستطيع كلنا أن نذهب إلى المسجد الأقصى ونصلي فيه بإذن الله، كما نذهب إلى مكة المكرمة وكما نذهب إلى المدينة المنورة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا جميعا في المسجد الأقصى وهو محرر بإذن الله. Orang-orang Palestina, ahlu Palestina semangat tiap hari. Mereka mempertahankan tanahnya agar kemudian suatu saat dengan izin Allah, Allah mendatangkan pertolongannya hari demi hari. Dan kemudian suatu saat semoga saja sebagaimana Masjid Al-Haram, sebagaimana Masjid Nabawiyah, Masjid Al-Aqsa juga akan menjadi sebuah tempat yang mudah untuk dikunjungi, yang kita semua bisa sujud di dalamnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berdoa, semoga suatu saat kita semua yang ada di masjid ini bisa sujud sama-sama di Masjid Al-Aqsa dalam keadaan termerdekakan, dan Allah melipat gandakan pahala kita dengan sujud di tempat itu yang diberkahi oleh Allah. Amin. والآن إن شاء الله نعرض لكم فيديو عن المسجد الأقصى وكيف يعيش فيه المسلمون وكيف يفعل بهم اليهود. Kita akan melihat sebuah video tayangan bagaimana keadaan Masjid Al-Aqsa, bagaimana orang-orang hidup di dalamnya, bagaimana orang-orang mempertahankan agar Masjid Al-Aqsa ini tidak direbut oleh tangan-tangan zalim dari kaum Yahudi. Dipersilakan. Ini tentara. هذا المسجد الأقصى يصرخ ويئن في كل الأرض، صوته في كل الأرض. Ini yang terjadi setiap saat. Penyerangan-penyerangan masuk ke dalam, dan orang di dalam mempertahankan agar orang-orang Yahudi tidak masuk ke dalam.
هؤلاء أطفال الأقصى Ini anak-anak Al-Aqsa. لا يخافون من اليهود. Dan mereka nggak punya takut, hadirin. Mereka nggak punya takut melawan senjata dengan lemparan batu. يقتلون النساء والرجال ولا يفرقون بين الكبير والصغير. Mereka tidak membedakan mana orang tua, mana anak kecil. Mereka menyerang. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. Mereka mempersiapkan dengan segala apapun yang bisa. Ribat, mempertahankan diri, bersiap siaga di tempat-tempat yang Allah jadikan cara mereka untuk mempertahankan diri. Anda lihat bom dilawan lemparan batu, meriam dilawan lemparan batu. هذا المسجد الأقصى كما رأيتم اليهود يحتلونه ويحتلون أرض فلسطين، ولكن أيها الأحبة نبشركم أن هذا الاحتلال لن يدوم، وأن فلسطين سترجع بإذن الله عزيزة وستحرر من جديد بإذن الله، ويعيش فيها المسلمون بسلام، ويطهر المسجد الأقصى من دنس اليهود. Hadirin rahimakumullah, itulah Masjid Al-Aqsa yang terus dipertahankan oleh orang-orang Palestina. Yahudi menjajah saat ini Palestina. Tapi dengan izin Allah segera, dengan izin Allah akan datang pertolongan di mana orang Palestina akan memenangkan peperangan dan kembali merebut Al-Aqsa. Dengan izin Allah segera pertolongan Allah akan datang. Kemudian Masjid Al-Aqsa akan menjadi tempat muslim dan menjadi tempat di mana kita bisa sholat di dalamnya dan kita akan bisa memerdekakannya. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي الجبان، هذا اليهودي الذي يخاف من الأطفال الصغار، حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر خلف الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر، الحجر والشجر سيتكلم، الله عز وجل قادر على أن يكلمه، على أن يتكلم الحجر والشجر حتى يختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله، فلن يبقى على أرض فلسطين محتل ولا يهودي، وستطهر بإذن الله أرض فلسطين، ونسأل الله أن يجعلنا من الذين يزورونها ويصلون في مسجد الأقصى وهو محرر. Hadirin rahimakumullah, Allah melalui Rasulnya memberikan kabar akan datang suatu hari bahwa akan datang kiamat kecuali telah terjadi peperangan antara Yahudi dan Muslim. Tidak akan terjadi kiamat sebelum ada peperangan antara Yahudi dengan Muslim. Rasulullah SAW bersabda demikian. Hingga suatu saat kaum kafirin dikejar-kejar, kaum Yahudi dikejar-kejar sama Muslim, dan kemudian mereka bersembunyi di belakang pepohonan dan bebatuan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya memberikan kemampuan kepada batu dan pepohonan yang dijadikan tempat
bersembunyinya kaum Yahudi, dan mereka berkata, pohon-pohon itu berkata, batu-batu berkata, wahai muslim, nih belakang saya ada Yahudi, maka bunuhlah dia. Sampai seperti itu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemenangan kepada kaum mukmin. Maka hadirin rahimakumullah, inilah janji Allah yang pasti hak. Inilah janji Allah yang pasti akan terjadi. Semua termasuk yang bisa melihat, bisa menjadi saksi termenangnya Palestina dan dimenangkannya orang-orang muslim di sana. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang dicatat oleh Allah bisa sujud, bisa melaksanakan sholat di Masjid Al-Aqsa, dan Al-Aqsa dan sudah termerdekakan. Amin ya Allah. فالقدس وفلسطين بذل فيها المسلمون التضحيات والدماء والأرواح، وآلاف من الشهداء بذلوا فيها لأنها أرض عزيزة، وفتحها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفتحها صلاح الدين الأيوبي عندما احتلت، فتحها من جديد وستفتح بإذن الله. فهي أرض عزيزة على كل المسلمين. وهنالك امرأة من فلسطين قتل ولداها، في فلسطين قتل ولداها. ماذا قالت هذه المرأة؟ قالت: أنا لن أحزن كثيرا أني فقدت أبنائي، أني لن أضم أبنائي بعد اليوم، لأنهما ستضمهما أرض فلسطين، وهي أم للجميع. أرض فلسطين أم للجميع، ستضمهما في أرضها. هذه أرض فلسطين يحبها الجميع، أرض عزيزة وأرض غالية وأرض مقدسة وأرض مطهرة، وهي لكل المسلمين. Hadirin rahimakumullah, tanah Baitul Maqdis, tanah Qudsi, adalah sebuah tanah dipertahankan dengan darah, dipertahankan dengan banyak luka, dipertahankan dengan banyak pengorbanan di dalamnya. Kita ketahui Umar bin Khattab, kita ketahui para sahabat pernah memerdekakannya, kita ketahui pernah Salahuddin Al-Ayyubi merebut tanah tersebut. Dan kita ketahui kenapa mereka begitu luar biasa membela tanah Palestina, karena Allah Subhanahu wa taala memuliakannya dan menjanjikannya untuk muslim. Maka hadirin rahimakumullah, begitu mulianya tanah Palestina, kita ketahui di sana banyak ibu-ibu. Salah satunya seorang ibu yang kehilangan banyak anaknya. Beliau punya beberapa anak dan hilang semuanya karena terbunuh oleh Yahudi. Beliau tidak bersedih, beliau tidak menangis, justru berkata, inilah, gak apa-apa, saya tidak akan bersedih untuk anak yang telah hilang dari saya, karena mereka membela ibunya. Jadi di tangan Palestina, tanah Palestina adalah ibu mereka. Tanah Palestina adalah ibu untuk setiap orang Palestina. Maka kemudian hadirin rahimakumullah, wajib kita untuk membela tanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, sebagaimana kita membela saudara kita, sebagaimana membela saudara kita, ibu kita, saudara, anak, keluarga kita. Karena inilah tanah yang diberkahi oleh Allah, yang dibela oleh banyak orang, yang dibela oleh para sahabat, yang dinyatakan mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wa'dullahi muhaqqaqun la mahala, سيتحقق بإذن الله. قال الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. فهذا وعد الله، سيحقق النصر لمن نصره، ولينصرن الله من ينصره، وإن مع العسر يسرا، وما النصر إلا من عند الله. فالله عز وجل سينصر عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات وساروا على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنصر لا بد له من مقدمات يقدمها جميع المسلمون، يعملون الصالحات ويؤمنون بالله ويتبعون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنصر الله عز وجل سيأتي بإذن الله إذا نحن طبقنا أوامر الله واتبعنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذا حافظنا على صلاتنا وعلى صيامنا وأدينا ما أمرنا الله به تبارك وتعالى واتبعنا ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن وعد الله سيتحقق لا محالة فهذا وعد الله لا يخلف الله الميعاد والنصر قريب بإذن الله. Hadirin rahimakumullah, Allah sudah berjanji dan janji Allah itu benar. Wa'adallahu alladhina amanu, Allah telah janjikan kepada orang-orang yang beriman, la yastakhlifanna alladhina amanu, tidak akan Allah meninggalkan, menjadikan orang-orang mukmin itu terbelakang, tertinggal. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, seperti Allah meninggalkan orang-orang sebelum kita. Ketika mereka jauh dari iman, ketika mereka jauh dari Allah, Allah meninggalkan mereka, tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pertolongan ini yakin akan datang. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana Allah telah mendatangkan berbagai macam pertolongan kepada umat-umat sebelum kita, maka hadirin rahimakumullah, yakinlah pertolongan Allah akan datang. Sepanjang kita mengikuti sunnah, sepanjang kita menjaga sholat, sepanjang kita menjaga perintah Allah, sepanjang kita menjaga perintah Rasulullah, sepanjang kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, insya Allah janji Allah adalah benar, janji Allah akan terjadi, dan insya Allah suatu saat kita akan melihat dengan itunya pertolongan akan datang ke Palestina dan Allah memerdekakan tempat tersebut. وينبغي علينا أيضا أيها الأحبة أن نقف مع إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، لا ننساهم من دعائنا، ندعو لهم، ندعو الله تبارك وتعالى أن ينصرهم وأن يلطف بهم وأن يفك ما هم فيه وأن يفرج همهم ويفرج غمهم، فالدعاء يستجيبه الله تبارك وتعالى وهو أقوى سلاح، فلا نبخل على أهلنا وإخواننا المسلمين بدعائنا ونقف معهم بمشاعرنا ونقدم لهم ما استطعنا من أموالنا ومن جهودنا حتى لا يشعر إخواننا المسلمون أنهم وحدهم في مواجهتهم لهذا العدو وهذا الاحتلال، فالأقصى لنا جميعا، فينبغي علينا أن نقدم له ما استطعنا. Hadirin rahimakumullah, maka sebagai seorang mukmin wajib kita berdiri sama-sama membantu mereka yang ada di sana. Doa, jangan lupakan doa, jangan lupakan doa, jangan lupakan doa untuk Palestina. Karena hadirin rahimakumullah, pertolongan Allah datang salah satunya melalui doa. Datang salah satu melalui doa. Allah Subhanahu wa taala menjadikan adalah senjata terkuatnya. Allah jadikan doa adalah senjata kaum mukmin, senjata terkuat kaum mukmin. Maka hadirin rahimakumullah, doalah, mintakan kepada Allah untuk didatangkannya pertolongan kepada mereka, dan datangkan kepada mereka, berdiri sesama. Apapun yang bisa kita lakukan, lakukan sesuatu yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka, apapun yang bisa, baik dengan dana, baik dengan doa, baik dengan berbagai macam hal yang bisa kita lakukan untuk kemudian agar Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada mereka kaum Palestina, jangan sampai saudara kita di Palestina merasa mereka sendiri tinggalkan, merasa mereka tidak mempunyai saudara. Katakanlah kepada Allah, buktikan kepada Allah, buktikan kepada kaum mukmin bahwa kita adalah saudara mereka yang juga ikut berdiri dan membela kaum Palestina yang ada. ومؤسسة دار التوحيد هذه المؤسسة المباركة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في جهودها في خدمة الإسلام والمسلمين، تقدم الآن الكثير لأهل فلسطين من المشاريع الخيرية والمجتمعية، وتقوم في أرض غزة. بنوا مسجد دار التوحيد في غزة في دير البلح، بنوا مسجدا في غزة ويعملون على كفالة الأيتام ورعاية حفاظ القرآن والمعلمين، وأيضا يعملون على رعاية الأمهات الأرامل، ولهم مشاريع أيضا وخدمات طبية يقدمونها في غزة، ولهم في المسجد الأقصى أيضا مشروع
إفطار الصائمين. فهذه الجهود نسأل الله تبارك وتعالى أن يكتبها لهم وأن يجزيهم كل خير، وأنتم تستطيعون أن تقدموا أيضا وتكونوا معهم في هذا الخير العظيم، وجزاكم الله خيرا. Hadirin rahimakumullah, Darut Tauhid sebagai salah sebuah lembaga yang semoga Allah berkahi dengan segala hal yang dilakukan berupa kebaikan dan hal-hal yang dilakukan untuk Palestina. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan banyak hal melalui jalan Darut Tauhid, berupa berkahnya, berupa datangnya pertolongan, berupa makanan, berupa pembangunan masjid, bangunan-bangunan yang sudah diruntuhkan, berbagai macam tempat yang dibutuhkan sarana umum di sana dibangunnya oleh perantaraan Darut Tauhid. Dan dengan izin Allah, anak-anak yatim banyak yang kemudian mempunyai orang tua asuh atas prakarsa di Darut Tauhid. Di sana juga banyak ibu-ibu yang kehilangan ayah, ibu-ibu yang kehilangan saudaranya, ibu-ibu yang kehilangan suaminya. Mereka menjadi janda-janda yang membutuhkan pertolongan, dan Allah Subhanahu wa taala datangkan pertolongan melalui syariatnya. Antum semua yang ada di sini melalui lembaga Darut Tauhid. Maka hadirin rahimakumullah, di sini juga kita ketahui di Masjid Al-Aqsa dan di Gaza, alhamdulillah dengan izin Allah, setiap hari dengan dana yang dialurkan melalui Darut Tauhid, banyak anak-anak, banyak ibu-ibu yang mendapatkan buka saum bersama setiap harinya dengan prakarsa Darut Tauhid ini. Maka hadirin rahimakumullah, antum juga yang ada di sini bisa ikut bekerja sama dengan Darut Tauhid menjadi jalan kebaikan ini, dengan kemudian menyalurkan harta antum melalui Darut Tauhid dan sampai ke mereka Gaza, agar kemudian dicatat oleh Allah sebagai sebuah jalan keberkahan bulan Ramadan ini, kebaikan di bulan Ramadan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lembaga Darut Tauhid ini. نريد أن نسألهم سؤال. هذه الصورة التي فيها المسجد الأقصى، أين المسجد الأقصى في الصورة؟ مكان المسجد الأقصى أين هو؟ أين يقع المسجد الأقصى في هذه الصورة؟ Ini gambar, di dalamnya ada Masjidil Aqsa. Di manakah Masjidil Aqsa? Ada yang tahu? من يعرف؟ من؟ Ada yang tahu? تفضل. Ya. فلسطين نعم، لكن في الصورة هنا أين المسجد الأقصى؟ هذا Mana yang masjid yang disebut dengan Masjidil Aqsa? Acukan kamu. نعم صحيح ما شاء الله. Benar. نعم هذا Benar sekali. Jawaban ibu benar. Masjid Al-Aqsa bukanlah satu titik di dalam kompleks, tapi yang disebut dengan Masjidil Aqsa adalah satu kompleks itu semuanya. Yang kotak itu semuanya Masjidil Aqsa. هذا السور كامل هنا كله 144 دنم. هذا المسجد الأقصى، هذا جزء من المسجد الأقصى، وهذا جزء من المسجد الأقصى. وكثير من المسلمين يحتسبون أن المسجد الأقصى هذا، وهذا غير صحيح. المسجد الأقصى كل ما هو داخل السوق. نعم. Ini semuanya adalah Masjidil Aqsa. Ini bagian dari Masjidil Aqsa. Ini bagian dari Masjidil Aqsa. Kaum mukmin ada yang salah paham bahwa disebut Masjidil Aqsa itu sebuah bagian dari sini atau sebuah dari sini. Salah. Tapi seluruh tempat yang dilingkungi oleh tembok inilah seluruh komplek itu yang Masjidil Aqsa. Bukan salah satu masjid yang ada di dalamnya, tetapi seluruh komplek ini yang disebut dengan Masjidil Aqsa, Ardul Muqaddasah, Baitul Maqdis. نسأل الله تبارك وتعالى أن نصلي جميعا إن شاء الله في المسجد الأقصى وهو محرم. من منا يحب المسجد الأقصى ويحب أن يصلي فيه؟ Semoga kita tercatat sebagai orang-orang yang bisa sholat di tempat ini, yang digambar di sini. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberkahi oleh Allah, bisa sujud di dalamnya. Siapa yang mencintai Masjid Al-Aqsa, acungkan tangan. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بكم إن شاء الله في المسجد الأقصى ويجمعنا بكم في الجنة بإذن الله.
Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan Anda semua di Masjidil Aqsa, dan lebih utama lagi semoga kita semua dengan izin Allah bisa kumpul di jannahnya Allah. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. وهذه الحياة الدنيا أيامها قليلة ومعدودة، العمر يمضي بسرعة، وهذه الدنيا دار اختبار. الله عز وجل خلقنا في هذه الدنيا ولن ندوم عليها، ستمضي الأيام وكلنا سنموت، سيأتي الموت. هذا ما جعله الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا هو اختبار، فالضيق والتعب والشدة والحزن والخوف هذا كله فقط في الدنيا، لكن في الجنة لا يوجد خوف ولا يوجد ظلم ولا يوجد حزن ولا يوجد ضيق ولا هم ولا غم، إنما الراحة، تكون مستريح وسعيد وجميل، لا تخاف، ما في خوف، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. الجنة لمن اتقى الله، الجنة لمن خاف من الله وابتعد عن المعاصي وعن السيئات واتبع ما أمره الله تبارك وتعالى واجتنب ما نهاه الله تبارك وتعالى عنه واتبع نهج الرسول صلى الله عليه وسلم. Hadirin rahimakumullah, ingatlah hari-hari akan cepat berlalu, waktu akan bergulir terus dan bergulir, dan ingatlah waktu yang kita akan lalui. Dunia ini sebentar hadirin, dunia ini sebentar, tidak akan berlalu begitu lama, kita akan meninggal. Dan ketika meninggal hadirin rahimakumullah, tidak ada seorang pun yang bisa mengembalikan kehidupannya, tidak bisa orang mengembalikan kehidupannya dan mengulangi apa yang dia lakukan. Ingatlah jangan sampai ada penyesalan. Semua hal ini yang Anda dapatkan, yang kita semua rasakan, yang kita dengar, yang kita lihat, berupa kesakitan, berupa kesedihan, berupa hal-hal yang menakutkan, berupa kezaliman, berupa kesempitan kehidupan, seluruhnya hanyalah ujian. Semuanya akan berakhir suatu saat. Ingatlah, ada darul akhirah, ada sebuah hari akhir namanya, hari di mana jiwa bisa istirahat, di mana ada jannah di sana, di mana tidak ada lagi kesakitan, di mana tidak ada lagi rasa takut, di mana tidak ada lagi rasa kesedihan, di mana di dalamnya kita beristirahat dari semua kemenatan dunia, di mana di dalamnya kita bisa bersenang-senang, di mana di dalamnya kita bisa kekal, di mana di dalamnya tidak ada lagi hal-hal yang jelek, hal-hal yang mengusik hati kita, hal-hal yang mengusik tubuh kita. Darul akhirah hadirin rahimakumullah, tidak ada rusak di sana, tidak ada kezaliman di sana. Di sanalah tempat Allah memberikan curahan rahmatnya, nikmatnya yang luar biasa. Hadirin rahimakumullah, siapa yang berhak untuk masuk ke dalam darul akhirat al-jannah adalah orang yang mengikuti perintah Allah, mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah, mengikuti dengan segala kemampuannya untuk terus berada di dalam jalan yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya, menjauhi larangan Rasulullah, menjauhi hal-hal yang berupa maksiat, dan menjauhi hal-hal yang menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها ما تشتهيه الأنفس، فيها كل ما تريد، كل شيء تتمناه تريده، أي شيء في هذه الحياة تتمناه يخطر على بالك في الجنة أجمل منه. فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وما فيها موت، فيها خلود، يبقى فيها المسلم في راحة وطمأنينة وسعادة. ويكفي أن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اتبعناه وآمنا
بسنته وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رأيناه، ويكفي أن فيها الله عز وجل الذي خلقها رب العالمين، وأعظم لذة يتمناها المؤمن. كل مؤمن يتمنى أعظم لذة ما بعدها لذة، لا يوجد بعدها لذة، أن يرى الله تبارك وتعالى، الله عز وجل الذي خلقنا، الذي رزقنا وأطعمنا وأحيانا وأبدع خلقنا، الله تبارك وتعالى الذي صلينا وعبدناه وما رأينا، الذي يسمع كلامنا، الله عز وجل يسمع كلامنا ويرى مكاننا ونحن لا نرى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا أعظم لذة كلنا نتمناها، وهي رؤيته تبارك وتعالى، رؤية وجهه الكريم الذي أشرقت له السماوات والأرض. الله عز وجل له الحمد وله الشكر. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. Ingatlah janji Allah tentang sebuah tempat ma ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara fi qalbil bashar. Ingatlah janji Allah tentang ada sebuah tempat yang belum pernah dilihat oleh mata manapun. Ingatlah sebuah tempat yang belum pernah didengar oleh telinga manapun. Ingatlah sebuah tempat wala khatara fi qalbil bashar. Jangankan dilihat, jangankan didengar, tersirat di dalam hati saja tidak pernah, saking indahnya tempat tersebut. Ingatlah sebuah tempat hadirin yang sangat diinginkan oleh kaum mukmin, yang ada di dalamnya begitu banyak keindahan, bertaburan hal-hal yang mata kita merasakan nikmatnya memandang, bertaburan hal-hal yang membuat kita ketika memandangnya merasakan gembira di hati, nikmat di pikiran, tubuh kita merasakan nikmat yang bisa terbayangkan. Ingatlah hadirin sebuah tempat yang di dalamnya luar biasanya kenikmatan yang tidak pernah akan ditemukan sebelumnya dan tidak akan pernah mendapatkan sesuatu yang lebih ketika kita mendapatkannya. Ingatlah hadirin sebuah tempat kembali yang Allah janjikan, yang Allah ciptakan untuk mukmin, yang Allah jadikan untuk setiap orang yang beribadah, yang Allah jadikan untuk orang yang mampu bertahan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah sebuah tempat yang Allah dirikan di dalamnya orang-orang untuk beribadah di dalamnya, untuk beribadah dan mendapatkan tempat di dalamnya. Dan ingatlah tempat yang di dalamnya ditempatkan oleh Zat yang Maha Kuasa, Zat yang berhak mendapatkan syukur kita. Qul hamdulillah, untuk setiap hamdalah yang kita ucapkan, untuk setiap syukur yang kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah tempat yang dijanjikan ketika kita dengan izin Allah mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya. Fal jannah ghaliyah وتستحق منا أن نقدم لها الكثير لأنها غالية، تستحق منا أن نقدم لها الكثير، أن نعبد الله تبارك وتعالى كما أمرنا، وأن نتبع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كيف نحصل الأجور الكثيرة؟ هذه الأيام أيام رمضان أيام مباركة، الله عز وجل يغفر فيها السيئات والذنوب ويعفو عن المجرمين. الله عز وجل قال للكافرين إن ينتهوا يغفر لهم، إذا رجعوا للإسلام الله يغفر لهم، إذا دخلوا في الإسلام وهم كفار لا يعبدون الله، الله عز وجل أعطاهم فرصة أن يدخلوا الإسلام. فما بالك بالمسلم الذي يحب الله تبارك وتعالى ويعبد الله، إذا جاء وقال أستغفر الله، يستغفر الله من الذنوب. كل إنسان في هذه الدنيا له أخطاء، عنده أخطاء
هكذا خلقنا الله تبارك وتعالى، نخطئ، ولكن الله عز وجل وضع لنا بابا للتوبة. إذا قلت أستغفر الله، الله يغفر لك. إذا فعلت الحسنات، الله يكفر عنك السيئات. إن الحسنات يذهبن السيئات. الله عز وجل كريم ورحيم وعليم يغفر الذنوب. فاغتنموا هذه الأيام المباركة. إذا ذهبت هذه الأيام لا ندري، ربما لا نرجع في العام القادم، الله أعلم. ربما الله عز وجل يقبض أرواحنا في أي وقت، فلا نضمن متى يأتي هذا الوقت ولا نعرف. فالموت لا يعرف كبير أو صغير، فينبغي علينا أن نستعد بالعمل الصالح وفعل الخيرات واجتناب المنكرات. وهذا المجلس مجلس خير ومجلس بركة تحفه الملائكة، المجالس التي يذكر فيها الله تبارك وتعالى. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وهذا بيت من بيوت الله، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، الراحة. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وغشيتهم الرحمة. الله عز وجل يرحمهم جميعا، وحفتهم الملائكة. تكون الملائكة في هذه المجالس، فينبغي علينا
yang kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at." Setiap kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa, menghapuskan sayyi'at, menghapuskan keburukan. Katanya, tiap dosa menghadirkan keburukan. Tiap dosa menghadirkan keburukan. Dan ketika kita berbuat baik, kebaikan tidak akan tertukar kepada kebaikan kepada pelakunya. Kebaikan yang dilakukan menghapuskan sebuah bencana yang akan datang kepada dirinya. Maka hadirin rahimakumullah, kita sebagai orang muslim, isilah hari-hari yang diluar biasakan oleh Allah ini. Terkhusus bulan Ramadan, di mana lipat gandanya pahala Allah berikan, di mana syaitan di mana kita dikondisikan oleh Allah untuk melakukan banyak kebaikan. Gak ada jaminan tahun depan kita masih berada di bulan Ramadan. Gak ada jaminan tahun depan kita bisa menghirup kembali udara Ramadan. Tidak ada jaminan kita bisa melipat gandakan pahala sebagaimana kita mendapatkan lipatan pahala yang kita dapatkan di bulan ini, di bulan Ramadan. Maka lakukanlah kebaikan, lakukanlah kebaikan, timbun pahala, jauhi keburukan, dan ingatlah, hadirilah majelis-majelis taklim seperti ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ketika datang antum semua ke sebuah majelis, maka datanglah malaikat. Wa khaffat sumut malaikah. Allah mendatangkan kemudian malaikat yang melindungi, menaungi orang-orang yang ada di dalam majelis taklim seperti ini, mendoakan orang-orang yang ada di dalamnya. Wa nazalathumus sakinah, dan Allah menurunkan kepada orang-orang yang berkumpul di dalam majelis sakinah. Allah lah hadirin yang menghadirkan sakinah. Ingin tenang, ingin bahagia, hadirlah majelis taklim, hadirlah kebaikan kita. Allah memberkahi, Allah merahmati orang-orang dengan hadirnya para malaikat yang ada di dalam majelis taklim. Maka hadirin rahimahullah, ingatlah hal ini menjadi sumber doa bagi diri kita. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh." Ingatlah, Allah memerintahkan kepada kita segera menuju jannahnya Allah. Bagaimana caranya? Dengan kebaikan. Kenapa? Karena Allah as-samawati wal ardh, lantainya, dasarnya di samawati wal ardh. Luasnya seluas langit dan bumi. Di sana hadirin bahagia luar biasa, luas lapang kehidupan. Allah jamin segala hal, keindahan yang luar biasa di dalam jannah yang wajib hukumnya bagi diri kita untuk bersegera menujunya. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan surga tempat kembali kaum mukmin. Di sana orang tidak akan takut, di sana orang tidak akan terdolimi, di sana segala hal yang indah ada. Maka jadikan diri kita termasuk orang yang mengejar janji Allah Subhanahu wa taala yang meyakini benar adanya. ولا نريد أن نطيل عليكم الكلام، لكن آخر وصية نوصيكم إياها القرآن الكريم كتاب الله تبارك وتعالى أن تحافظوا عليه، ففيه الثبات، فيه الهدى وفيه النور. الزموه واقرؤوه وتعلموه وعلموه الأبناء. فهذا القرآن الكريم هو كلام الله الذي خاطبنا به.
إذا تمسكنا به سنبقى بإذن الله على الصراط المستقيم. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فالله عز وجل وعد الجنة لمن آمن واستقام، وخير معين على الاستقامة كتاب الله تبارك وتعالى. وأيضا الأمهات والأخوات هن عماد المجتمع اللواتي يربين الأبناء على دين الله، هن يخرجن المسلمين، يخرجن الأجيال الطيبة والرجال الذين يحفظون أمر الله. فهكذا نكون قد أطعنا الله تبارك وتعالى، وسننال بإذن الله ما وعدنا الله، الجنة التي نحبها ويحبها كل المسلمون. والآن سنخرج بإذن الله، وربما لا نلتقي مرة أخرى، كما جمعنا بكم في الدنيا في هذا اليوم المبارك، أن يجمعنا بكم جميعا في جنات النعيم، وأن لا يعذب منا أحد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يدخلنا جميعا الجنة بغير حساب، وأن يتوب علينا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وبارك الله فيكم. وهي كانت كلمات وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. Hadirin rahimakumullah, beliau menyampaikan penutup untuk pertemuan ini kepada kita semua. Ingat, Allah jadikan penuntun bagi manusia untuk tempat yang lurus. Allah jadikan sebuah petunjuk yang dengannya kita tidak akan tersesat. Maka jangan sempat kemudian kita berpaling darinya. Apa petunjuk itu? Al-Quran. Jangan jauhi Al-Quran, karena dia adalah jalan yang dengannya ketika kita istiqomah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan berbagai pertolongan. Alladzina amanu summa istaqamu, barang siapa yang beriman kemudian dia istiqomah, tanazzalu 'alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Allah akan menurunkan pertolongannya dengan para malaikat yang akan menjadikannya berbisik kepadanya, meyakinkan kepada dirinya, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan gentar, jangan takut, Allah sesungguhnya bersama kita. Maka hadirin rahimahullah, jadikan saudara kita, ibu-ibu yang hadir di tempat ini, bapak-bapak yang hadir di tempat ini, dekatkan keluarga kita dengan Al-Quran. Kenapa? Al-Quran yang akan menolong kita. Al-Quran yang akan menjadi cahaya. Al-Quran yang menjadi syahada. Al-Quran hadirin yang akan menjadikan wasilah kita berkumpul di tempat ini, dan dengan izin Allah menjadi wasilah kita berkumpul di jalan Allah. Kita hadirin akan berpisah, tetapi dengan izin Allah, perpisahan yang sementara di dunia ini semoga saja tidak akan kemudian menjadi tidak akan berpisah di jannahnya Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang dipersatukan oleh Allah di jannahnya, dalam keberkahan, dalam karunia, dalam keadaan dilindungi dan kenikmatan yang Allah janjikan. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang berhak untuk saling bersaksi, wahai Allah, inilah saudara kami yang pernah suatu saat bersama di dunia, mengumpulkan kami di akhirat sama-sama. Hadirin rahimahullah, beliau menutup pertemuan dengan salam kepada kita, seluruh kita, semoga termasuk orang yang berhak oleh Allah di dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon doa, beliau belum nikah, belum punya